Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Segala puji bagi Allah Tuhan semesta alam. Sholawat serta salam semoga selalu tercurah kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW, keluarga, sahabat, serta umat hingga akhir zaman. Pada kesempatan kali ini, mari kita renungkan bersama cara beragama yang baik. Beragama bukan hanya sekedar ritual, tetapi bagaimana kita memahami, kita mengamalkan, dan menerapkannya kepada kehidupan kita sehari-hari. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam hadis Al-Hujurat ayat 13. Ya ayyuhan nasu inna khalaqnakum min dzakarin wa unsa وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا إن أكرمكم عند الله أتقاكم إن الله عليم خبير, yang artinya, wahai manusia, sesungguhnya kami telah menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan perempuan. Kemudian kami menjadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku agar kamu saling mengenal. Sesungguhnya yang paling mulia di antara kamu di sisi Allah adalah orang-orang paling bertakwa. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui lagi Maha Teliti. Ada beberapa cara agar kita bisa beragama dengan baik. 1. Yaitu dengan memahami agama dengan ilmu, bukan dengan emosi. Rasulullah SAW bersabda, barang siapa yang dikehendaki Allah untuk menjadi baik, maka Allah akan memahamkannya dengan agama. Yang artinya kita harus belajar, bertanya kepada yang berilmu, dan tidak mudah untuk menyimpulkan sendiri tanpa adanya kebenaran. Yang kedua, mengamalkan ajaran agama dengan penuh kasih sayang. Islam adalah agama rahmat. Nabi Muhammad SAW tidak pernah diutus untuk memaksa, melainkan untuk menyebarkan kasih sayang. Dalam hadis Al-Anbiya ayat 107 disebutkan, "Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin", yang artinya, kami tidak pernah mengutus engkau Nabi Muhammad kecuali sebagai rahmat bagi seluruh alam. Ketiga, menjaga keseimbangan ibadah dan akhlak. Orang yang rajin ibadahnya namun masih mudah marah, menghina, dan juga menipu disebut belum sempurna agamanya. Nabi Muhammad SAW bersabda, sebaik-baiknya kalian adalah yang paling baik akhlaknya. Hadis riwayat Bukhari. Keempat, tidak mudah menghakimi orang lain. Setiap orang berhak untuk berproses dalam beragama. Jangan pernah merasa bahwa diri kita itu paling benar dan mudah menilai orang lain itu dengan salah, karena hanya Allah yang berhak untuk menilai hati dan keimanan seseorang. Yang kelima yaitu menjadi teladan dalam kebaikan. Cara terbaik dalam berdakwah adalah melalui perilaku. Senyum, sopan santun, kejujuran, dan tolong-menolong adalah bukti nyata dari kehidupan beragama. Lalu kita akan belajar mengenai bagaimana cara menjaga kesehatan mental melalui bertasawuf. Di zaman yang modern ini, banyak sekali dari kita yang mengalami kesehatan mental, yaitu merasa cemas, mudah marah, bahkan mulai kehilangan makna untuk hidup. Semua ini sering terjadi karena hati manusia jauh dari ketenangan spiritual. Padahal Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam hadis Ar-Ra'd ayat 28 yang berbunyi, Alladzina amanu wa tatma'innu qulubuhum bidzikrillah. Ala bidzikrillahi tatma'innul qulub. Yang artinya, yaitu orang-orang yang beriman dalam hati mereka menjadi tentram dengan mengingat Allah. Ingatlah bahwa hanya dengan mengingat Allah, hati akan terasa tentram. Ada juga beberapa cara untuk bertasawuf supaya membantu kita untuk menjaga kesehatan mental, seperti ikhlas dalam beramal, sabar dalam ujian, yang di dalamnya Nabi Muhammad SAW bersabda, sungguh menakjubkan
afusan orang beriman. Segala urusannya adalah kebaikan. Hadis riwayat Muslim. Ada juga cara lain seperti berzikir dan bertafakur, yang dimana semakin kita mengingat Allah, kita akan menurunkan tingkat kecemasan dan merasa bersyukur. Zikir sendiri juga bisa disebut seperti terapi rohani yang menyejukkan hati. Ada juga cara lain seperti muraqabah dan qanaah. Kita juga belajar untuk berinteraksi melalui Al-Quran. Al-Quran adalah wahyu Allah yang menjadi petunjuk hidup manusia. Ia bukan sekedar kitab suci yang dibaca, tetapi juga pedoman yang harus dihayati, diamalkan dalam kehidupan sehari-hari. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam hadis Al-Baqarah ayat 2 yang berbunyi, "Dzalikal kitabu la raiba fih hudalil muttaqin," yang artinya kitab ini tidak ada keraguan di dalamnya, petunjuk bagi orang-orang yang bertakwa. Namun banyak di antara kita yang hanya membaca, tidak memahami dan mempraktikkannya dalam kehidupan sehari-hari. Oleh karena itu, penting bagi kita mengetahui bagaimana cara interaksi ideal bersama Al-Quran, yaitu pertama, membaca dengan hati yang khusyuk. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Sebaik-baik kalian adalah yang belajar Al-Quran dan mengajarkannya." Hadis riwayat Bukhari. Membaca Al-Quran tidak hanya dengan lisan, tetapi juga dalam hati. Setiap huruf mengandung pahala yang besar dan juga cahaya bagi yang gelap. Yang kedua yaitu memahami maknanya. Penting bagi kita untuk memahami tiap-tiap ayat yang ada di Al-Quran supaya kita dapat menerapkannya pada kehidupan sehari-hari. Yang ketiga yaitu mengamalkan ajarannya. Sangat penting bagi kita untuk mengamalkan apa yang ada dalam Al-Quran supaya kehidupan kita menjadi tentram, terarah, dan juga dijauhkan dari hal-hal yang buruk. Itu tadi adalah beberapa pelajaran yang sangat-sangat perlu untuk kita pahami dan pentingnya bagi kita untuk selalu ingat kepada Allah dan juga menerapkan ajaran-ajarannya kepada kehidupan kita sehari-hari. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.